Jadi gini, apa namanya? Iblis aja saya jamu, gimana Pak Anies? Halo pejuang, balik lagi dengan gue Tasya Rala. Di sini gue mau bawain podcast dengan orang-orang yang mungkin gak pernah kalian lihat sebelumnya, karena ini podcast yang sangat-sangat eksklusif. Tapi berhubung dilihat-lihat kok agak kosong ya nih meja-mejanya nih ya. Aduh, gimana nih? OB-nya mana OB-nya? OB-nya mana ya? Kok gak nyiapin minum gitu loh? Aduh. Kok OB dong? OB dong? Siapa? Oh iya Pak. Waduh. Yang mana dulu? Langsung saya. Ini kok cuma satu? Makasih Pak. Halo dulu. Oh cuman satu, nggak ada lagi emang? Nyuwun sewu. 3.000. Monggo Genja. Terima kasih. Mbak. Nah ini saya mana ini? Oh Punya ada. Bapak ini mana ya? Waduh. Ya, oke, terima kasih. Bukan main. Mbak. Kayaknya 3, kok saya nggak ada ya? Wah, nggak ada. Monggo Mbak. Kalau yang ngasihnya begini sih full senyum nggak? Full senyum dong. Ya kalau dibilang senyum banget udah begini. Aduh, enak banget ya. Bukan main. Biasanya ngejamu dijamu sekarang ya. Oh ini yang dinamain OB diobein. Oke. Rasa tehnya mantep lah kalau punya cewek. Teh bukan Semarang teh ya Pak ya. Asik. Teh yang paling enak. Paling enak. Oke nih guys. Coba dulu Pak, coba dulu. Coba dulu. Takutnya dicampurin. Kan belum dikasih gula sebenarnya. Tapi kayaknya kalau cewek tangannya beda deh. Waduh. Manis nggak? Iya benar-benar manis nih Ini dong. ngasih. Tapi yang kasih bapak tadi agak yang cowok gitu ya Pak. Jadi kayak bisa Pak ya. Nggak ada manis-manisnya. Ada rasa segen-segennya gitu ya. Jadi guys, sekarang gue lagi bersama POS, Persatuan OB Sedunia. Tapi ini bukan OB sembarang OB. Dia OB dari salah satu capres di 2024, yaitu siapa? Coba ngomong dong bosnya, jangan segan. Oh iya. Siapa? Bapak siapa? Anies Baswedan. Ngomong-ngomong apa? Anies Baswedan. Asik, sekarang kita lagi sama OB-OB yang menjaga di kantornya Bapak Anies Baswedan. Betul. Coba dong kenalan dulu dong dari Pak. Saya Pak Warlan. Walah, karena biasa guys langsung Kalau mau cewek salaman. Di videoin soalnya. Yo, mentang-mentang cewek. Lanjutin tradisinya. Siapa ini dengan siapa? Saya Mulyadi. Asik. Sebagai apa divisinya divisi apa? Iblis. Bukan iblis. Selain menjamu Bapak Anies Baswedan, ngejamu siapa Pak? Jadi gini, apa namanya? Iblis aja saya jamu, gimana Pak Anies? Iblis aja saya jamu, gimana manusia-manusia seperti Pak Anies? Ya gitu, dikirain Pak Anies bisa sama kayak iblis Pak. Tidak. Jadi gini Pak, konsepnya gini, jadi iblis aja kita jamu, gimana manusia kayak Bapak gitu. Asik. Boleh lah, ngeles-ngeles dikit ya. Iya. Ayo yang ini dengan siapa? Miss An. Miss An. Mas Misan kita manggilnya gitu. Iya. Miss An apa Boleh. Miss An? Miss An. Miss An. Oh ada atasnya tuh ya? Ya ada titik koma. Ada komanya. Miss Ada. An. Mas Miss An. Yang nulis editor jangan sampai salah ya. Ada komanya, kalau nggak Iya. fatal ya? Fatal. Tuh di KTP aja udah begitu. Di KTP begitu juga? Begitu. Oke. Kalau dirubah ntar fatal. Oh fatal, udah bubur merah putih kita ya? Oh, udah habis kita. Jadi Guys. gini, apa tadinya dulu dia mau ngikut Miss, karena dia laki nggak jadi. Oh. Bisa sekali. Miss. Ikut Miss gitu. Miss Indonesia. Nah guys, kita mau nanya-nanya pos sekarang. Mungkin nanya-nanya durasi dulu kali ya. Mas Misan, udah berapa lama nih di sini?
Di sini ya sekitar 5 bulanan lah. 5 bulanan. 5 bulanan. Pak Mul. Pak Mul sekitar 8 lah. Asik senior, Bos. Soalnya saya ada apa namanya, waktu yang apa, Bapak nyalonin capres, di sana 3 bulan di apa namanya, Menteng. Oh, di Menteng. Kantor pemenangan dia. Ya, terus stop, panggil lagi di sini. Panggil lagi Akhirnya di ketemu sini. lagi. Asik, berarti kerjanya bagus tuh. Tadang. Ya, lumayan lah. Oh, Pak Warlan berapa lama Pak kerja dengan Aku Pak 6 Anies? bulan di sini lah. 6 bulan di sini. Iya, sekitarnya 6 bulanan. Tapi kalau ikut Pak Anies dari kapan tuh Pak? Kalau ikut Pak Anies, lagi Pak Anies jadi gubernur, aku udah mulai ikut tuh di Oh. Taman Suropati. Lama banget berarti ya Pak ya? Iya. Udah 5 tahun lebih? 5 tahun lebih lah, hampir Pak Anies pensiun aja, sempat 2 tahun masih kita diterusin di Taman Suropati. Wah. Di rumah dinasnya? Iya, di rumah dinasnya. Berarti Pak Warlan paling senior. Ya gak? Suhu. Ya nggak? Apa? Suhu. Suhu. boleh. Perumpamaannya sangat Gen Z Anda ya. Nah, Pak, terserah deh, dari yang mana dulu. Pak Warlan, kalau misalkan kesan pesan nih selama kerja sama Pak Anies, kan Pak Warlan paling lama di sini. Iya. Gimana tuh Pak? Kesan pesannya atau ada cerita-cerita lucunya gitu, atau cerita baik, cerita apapun itu? Kesan-kesannya kita selama berapa tahun, ada 7 tahunan lebih ikut Pak Anies, memang baik orangnya Pak Anies. Sama karyawan siapapun, bagian taman, bagian OB, bagian keamanan, orangnya ya walaupun dia datang langsung menyapa lah, nggak di pihak-pihak ibaratnya. Nggak membeda-bedakan gitu ya? Iya, Berarti so far betah ya Pak ya, sampai 7 tahun betah banget ya? betah banget. Betah banget. Alhamdulillah. Sempat kita kan udah pensiun, sempat masih diajak Pak Hendri ke sini. Oh. Kita Januari 2024 itu kita udah diberhentiin dari Dinas Pertamanan. Tapi dipanggil lagi? Iya, masih dilanjut karena mungkin cara kerja saya masih bagus ya. Bagus dan dibutuhkan. Oke deh. Nah, boleh lah tepuk tangan. Apresiasi kerja sekolah. Suhu. Nah, Pak Mul deh. Cengengesan dulu Pak. Pak. Saya punya apa namanya, yang di sini 46 punya kisah yang lucu. Bukannya lucu, apa namanya? Apa tuh Pak? Gimana ceritanya ya? Mengesankan. Pusat. Jadi waktu apa namanya, Pak Sosim. Jangan kira aku Pak Pak. Sahrin. Walaupun ada orang. Pak Sahrin. Pak Sahrin. Ya. Tahu. Jadi saya lagi Tahu apa ini? lagi pengen kue bolu itu, nyajin kue bolu. Nah, habis tuh Pak Sosim kan sama tamunya makan. Nah, keduanya minta lagi. Pas minta lagi, terus minta diangetin kan. Pas saya angetin, ternyata kue bolunya jadi keras. Pak Sosim jadi kagak makan. Pas ketemu di rumah bapak, Pak Sosimnya langsung kayak cemberut gitu. Ini yang kasih gue, jadi keras. Itu bagi saya. Itu ada nggak? Ini aja nyobain kagak kuat gigit. Gimana Pak Sosim itu? Kalau pakai sendok kan bisa. Iya tuh banget, biar anget. Bukan Pak Sosim, Pak Sahrin loh. Oh, Pak Sahrin. Gara-gara ada aku nyebutnya Sahrin kan. Itulah Pak Sahrin. cerita-ceritanya itu ya. Yang pesan-pesannya betul. Itu yang apa namanya, dari pertama masuk sampai sekarang nggak bisa dilupain. Cuma Pak Sahrin itu nggak mau ngomong gitu. Ya OB sialan jadi batu ini. Kue jadinya lembut gitu. Jadi lembek malah. Iya. Aku kagak keras dia. Kayaknya kebanyakan itu volume mikrowetnya itu kebanyakan. Udah. Gimana mau bisa dimakan? Bayangin aja, saya yang megang aja, saya getokin di piring aja, belum terang. Kagak bisa ya. Pokoknya udah keras banget udah. Udah parah banget udah. Boleh ini cita-cita eksklusif yang kita dapetin di mana-mana nih. Kalau Mas Pisan gimana Mas? Ya kalau saya sih di sini ya seneng lah kerja di sini, bergabung di sini, kumpul bareng di sini, ngegabung sama anak-anak Abah. Ya kalau misalnya cerita-cerita kayak gitu, ya mungkin kalau untuk serem ada. Wah, kita bahas nih guys nanti. Kalau serem itu
pertama datang sini sama Casmadi, almarhum Casmadi. Itu pertama kali di sini, datang ke sini itu kan bagian beres-beres segala macam, semua saya ubak semua itu di atas segala macam. Nah, hari kedua itu di atas tuh ruangan Pak Pasin yang set room. Mau pamit dulu nih. Enggak apa-apa. Oh ya. Siap. Iya. Baik, makasih Bang. Makasih ya tehnya. Makasih. Sini pamit beneran udah. Oh, oke. Jangan pegangin baik, ini kasih nah. Mau pamit. Pak, nuhun sewu kula langsung rumiyin Oh, nggih. nggih. Oke, Pak. Minumannya pas ya, Pak ya? Waduh, Kurang mantap. manis, kurang asin. Lebih manis lagi kalau ditemenin. Jangan diminum, makanannya udah disiapin di Oke, siap. Makasih. Bisa baik lu. Jadi bisa lah. Di ruangannya Pak Kozin tadi terakhir ya. Ya, di ruang set room di atas tuh pertama almarhum itu ngepel. Hari keduanya dia sakit, nggak masuk kerja. Itu pun saya sendiri. Akhirnya kebesokan harinya saya itu buka pintu itu, bangku itu ngegeser sendiri. Itu benar dengan mata jelas geser sendiri bangkunya yang kan kemarin baru diganti tuh bangkunya. Iya. Nah kemarin tuh yang bangkunya itu geser sendiri. Jadi mulai dari situ besokannya saya sakit, almarhum masuk saya sakit. Oh jadi Gantian. sendiri itu. Nah terus kalau setiap malam tidur berdua sama almarhum di belakang itu, kita kan selalu tidur berdua di belakang. Itu pasti di sini tuh ada yang kayak geser bangku lah, pintu yang auditorium kebuka sendiri lah, ketutup lagi, kebuka lagi, ketutup lagi. Itu sering kalau di sini. Jadi hal-hal komedi deh guys. Sekarang Iya. karena juga lucu. Terus Pak, ada lagi apa gitu? Ya kalau untuk sementara sih itu dulu lah. Itu dulu pembukaannya. Jadi itu kisi-kisi adanya horor-horor di kantor Anies Baswedan. Iya, betul. Kita perlu backsound serem di sini. Gitu. Jangan. Nanti beneran ada. Oh bener ada. Iya. Ya agak takut juga sih guys. Ya, tapi kayaknya ini kan suka dari atas. Kayaknya dari suara itu kayaknya udah nantangin itu. Ntar Iya. Ntar lagi berdua. Ntar lagi. Besok-besok kalau mau ke atas itu usahain bismillah dulu dah. Iya. Bismillah dulu. Assalamualaikum. Iya. Bismillah. Guys, for your information itu ruangan kita semua. Jadi itu banget kayak nontonnya ngebuka cerita di ruangan kita sendiri Itu gitu. di situ yang ininya. Pertama buka ruangan ya assalamualaikum, walaupun biasa ke situ tapi kita baru masuk itu harus Ucap salam. iya ngasih kode begitu dulu. Udah besok libur aja Mira. Sebenarnya besok ada libur ya guys. Ini kayaknya kalau kalian tahu ini ngambil kontennya sehari sebelum libur lah intinya. Gitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi tolong Pak yakinin dulu Pak. Jangan saya Pak. Kayak Ya, bismillah. Tapi kalau ucapan tadi udah nantangin, besok ditungguin udah di atas. mau dari sini ngobrol. Itu kita bakal podcast Pak. Kecuali bawa ini nih yang nemenin ini. Iya. Bawa ini. Ajiin ntar sama dia. Ini yang lebih nantang bajunya sih. Jamuannya udah siap mau ke Coba jamu. lihat. Wes. Dapat dari mana, Pak? Jangan dimirip-miripin lah udah. Iya. Dapat dari hadiah nonton. Anjir. Kayaknya boleh apa, dari mana? Lagi promo, lagi promo. Oh, lagi promo. Pak, kalau kamu ada nggak Pak cerita-cerita kayak seru gitu tadi? Kalau cerita seru nggak ada sih ya, maksudnya yang serem-serem nggak ada alhamdulillah di sini. Alhamdulillah ya. Ah. Masih dilindungi. Ini kalau dia udah Iya. di sini mah udah selamat, Kenapa Pak? udah sepi. Udah Iya kan, Karena kan udah rame. depan orangnya udah banyak. Iya, udah rame. Nggak kayak pertama. Kalau pertama itu kan ya ke atas aja kan paling cuma Pak Kosin doang yang ke atas. Iya, benar. Cuman ya selama sepinya mah ya
Udah aktivitasnya udah banyak aja sih. Oh, Udah. kalau awal-awal kan masih sepi Oke, banget. karena kan ini juga katanya waktu itu sempat berapa bulan gitu kosong kan? Nggak Iya. ditempatin, Cuman ada barang-barang yang aja yang di satu ini, mungkin. yang ditempatin tuh cuma hanya barang-barang aja. Jadi nih ya malam itunya juga langsung dibersihin karena besoknya mau ada meeting kan. Iya. Itu. Ruangan-ruangan tuh masih ya sepi. masih wajar aja, otomatis di bawah aja kan kayak aktivitasnya yang di atas kan jarang kena aktivitas. Iya, tapi Makanya- kalau sekarang udah sering jadinya Ya. kalau mau datang di saat udah rame gitu ya. Iya, dia mah enak. Enak. Iya. Kagak. Ada nasi bulan gitu baru- ya. Makanya dia nggak punya cerita serem dia mah. Saya dateng nih, udah rame kan ya udah aman gitu maksudnya. aman. Cuman begitu saya naik ke atas, saya kaget. Kenapa? Ada aki-aki. Siapa? Ya saya ngadu ke Bundo kan, Bun, ngeliat aki-aki Bun, habis maghrib. Itu bukan aki-aki, itu Pak Warlan kalau kamu. Ada kita ini di bapak ini di atas. Yang saya hantu gitu penghuni sini kan. Ternyata ini. Kamar saya di atas. Ya emang bener dia orang tua. Saya enggak, jadi apa baru ngeliat naik ke atas ke tangga kan saya pengen lihat dulu kan namanya anak baru kan. Iya. Saya pas Anjay enak banget. kirain saya Pak Sugiono gitu. Ya itu sama. Kakek kali. Gitu. Udah kado aja ke Bunda. Iya. Kamu Warlan itu Pak Warlan itu orang lama, ada orang lama kan. Orang lama. Kirain saya kan namanya di rumah-rumah tua kan biasanya kan ada kakek-kakek, nenek-nenek. Ya bener emang kakek kan. Cuman yang bikin salahnya itu setan sama orang itu jangan disamain. Ya agak-agak mirip sih hampir. Maaf bah, saya jadi ngeceng nih. Bahaya ini. Bahaya. Bahaya ini udah nggak bisa bedain ternyata. Ternyata nggak punya cerita karena dia nggak bisa Besok-besok bedain. lihat dulu kakinya ngambang apa kagak nih. Kalau kakinya nempel berarti Ya, manusia. tapi ini juga ngambang nih. Tuh. Gini-gini ya. Aduh. Jadi gitu kalau cerita saya sih baru itu aja sih. Jadi baru ketemu laki-laki di atas Itu, kepala baru aja. jadi saya sampai kaget beneran. Orang pas mali tahu lagi sholat di situ kamar atas. Bener. Ada aki-aki. Tapi ya kakinya baik. Subuh apa kalau subuh tuh bangunin. Udah begitu, Mas, Pak. bangun, Mas. Mendingan banguninnya. Cuman pegang jempol doang. Bangun, Mas, bangun, Mas, bangun. Subuh-subuh. Lagian kalau diteriakan susah lah bangunnya, mendingan pencet jempolnya baru dia bangun. Soalnya sambil nyanyi waktu ku kecil. Aduh. Boleh. Kalau Pak Warlan gimana Pak? Ngeliat yang sama mungkin? Aku pertama di sini kan 3 malam nggak berani tidur di kamar atas, tidur di musola situ. Kenapa? Pas gara-gara Mas Caswadi itu ngeliat bayangan di kamarnya sendiri itu kaca situ kan nggak ditutup korden kacanya, jadi dari gudang tuh ada cewek lewat. Nah, akhirnya aku nggak berani ke kamar atas sendirian. Sampai 3 malam tidur di musola. Bukannya ada yang manggil? Pas manggilnya itu pas malam keduanya, pas mandi ngeliat itu. Oh. Ya kan kacanya sampai ditutup gitu karena dia ngeliat itu. Iya, pakai kertas itu. Iya, pakai plastik. Dia tuh habis jam 12 lebih lah. Dia lagi video callan sama anaknya tuh Casmadi. Oh. Begitu menghadap ke sini kan kacanya di depan situ. Ada cewek lewat dari gudang jalan. Itu bayangan apa cewek? Bayangan tuh. Wah, Kelihatannya Bayangan. sih. Ah itu jangan bayangan bapak sendiri kali. Jadi takut. Ya lihat dia kalau malam berubah gitu. Makanya. Jadi Warlin. Bukan Warlin. Pagi Warlan, malam Warlin. Coba ada cek di atas. Takutnya dia takut sama bayangan dia sendiri. Takutnya dia takut sama bayangan sendiri ya. Kan bayangan gua gitu. Bahaya itu. Dianya aja takut gimana? Bayangannya. Takutnya gitu, aduh maaf lagi deh Pak. Ini orang tua mulu dibully. Ini lebaran harus ke rumah ini. Wah, abah. Lebaran harus. Kalau kagak bawa teng-tengan koprok aja palanya. Jalan tuh. Minimal nastar lah ya. Iya.
Teng-tengan lah, seteng-tengan. Pasti saya bawa Pak kalau ada anak yang cantik mah. Iya. Bisa aja deh. Jadi apa namanya? Apa jiwa OB itu turun menurun. Ya, kami kita berbaik. Kalau mau ada namanya kita jangan lah. Cukup bapaknya aja kan Jangan sampai jauhin. cukup bapaknya aja kenal OB katanya. Anaknya jangan. Jangan ngomongin cewek mulu ah. Boleh. Lanjut Pak, ada bayangan. Ayo, terus Pak. Ya itulah akhirnya kita selama 1 minggu baru kita bisa tidur di kamar atas. Udah hilang tuh bayangan. Udah rame, mulai rame lah. Akhirnya kan kamu juga kan udah di sini waktu itu. Mulai rame, kalau udah rame kan kita juga udah agak tenang lah, nggak ketakutan. Itu riwayat. Terus ada lagi nggak Pak? Selain bayangannya tadi yang katanya dipanggil. Dipanggil siapa Pak? Panggil siapa? Dipanggil siapa? Kalau Itu dipanggil yang- mah ini enggak kedengaran suara doang. bukan. Kalau saya tuh paling apa namanya? Kalau suara panggilan itu teriakan bundo. Aduh. Malah sakit dah. Itu campur aduk dari takut, dari dak dikduk udah ya. Udah. Kalau bundo ada suara kape. Kape. Itu udah ciri khas tuh pokoknya. Udah Itu ciri khas bundo. dari ruang tengah bundo tuh sampai pentu itu apa manggil siapa nih apa manggil mulai kape datang atau dia manggil tuh, iya. pisan itu udah jadi gitu dah. Dipanggil nggak gitu denger ya udah. Gue baru pertama di sini sama bundo itu sering dipanggil sama bundo itu sampai pengen tidur aja ngerasa di kuping itu. Misan. Itu terasa sama bundo itu pertama kali kerja di sini. Dari suaranya aja udah kedengeran banget. Iya, makanya lagi pengen tidur aja nih, pengen lelap tidur itu. Misan. Ayo kalau kata almarhum mah, pasti lu gak bisa tidur lu ya San. Iya bang, panggilan bundo mulu ya. Iya. Misan. Bundo kayak pemenang nonton bingung. Bundo siapa? Ayo kamu jelasin. Bundo siapa? Pokoknya bundo Anggil lah. Iya, siapa lagi bukan Bunda Anggi. Sekretarisnya Pak Adis guys, Bundo itu. Jadi Pak Anies. apa ya bilangnya atasan seniornya Atasan. bapak-bapak ini gitu. Jadinya kalau misalkan emang sampai ke bawah mimpi ya Mas Yusuf. Boh, bukan ke bawah mimpi. Pengen tidur itu ngerasanya bundo mulu, manggil misan gitu. Nah, pengen tidur itu kalau udah ngantuk banget baru lelap aja tidur. Nggak bisa dah kalau pengen tidur pasti kedengeran bundo mulu. Apalagi waktu zaman lagi masih nginep di sini tuh kan. Udah itu mah bentar-bentar dengeran kuping tuh misan mulu. Mimpinya mudah juga mimpinya. Alhamdulillah kalau mimpinya sih enggak. Saya kalau mimpinya Bahaya. Bahaya kalau udah mimpi apa? Halo, masa iya di dunia nyatanya juga begitu di mimpinya juga dipanggil-panggil. Kamu ya dunia nyata dunia mimpi Mbak samaan. Oh, enggak mau. Pusing. Tuh, alhamdulillah. Sekarang itu bunda itu nggak terlalu kayak dulu lah. Oh, udah nggak terlalu kayak dulu. CS sekarang CS. Sekarang CS batu dah. Udah Begini banget udah. Iya. Udah merekat dari udah tahu. Udah sobi. Udah. Nggak ada yang ditakut-takutin lah. Kalau Ya. udah. Mana udah kerja di sini Pak ya? Ya, bunda itu kan kalau ngomel juga kan memang hanya untuk apa sih pelajaran kita aja. Iya. Karena kalau kita salah juga dia pasti ngomel. Kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya dia nasehatin itu marah, ya itu ya wajar lah karena kan kesalahan kita. Terus ya pelajaran juga buat kita kalau memang kita salah harus apa yang harus kita benerin. Perbaikan nama Bundo abis ngecengin Bundo kepanggil namanya. Iya. Jadi kayak baik-baikin sekarang. Bukan gitu bunda. Bukan gitu bunda. Bundo pasti nonton ini. Ayo Bang, masih ada kesempatan baikin Bundo. Iya, jadi apa saking saktinya nama Bundo itu ya ada, maksudnya baulan itu namanya gitu kan. Oh iya, siapa tuh Bundo? Cileras B gitu. Jadi kalau misalnya dia mau apa-apa harus bilang Bundo dulu ya. Enggak, Bundo gitu. Sakti itu nama Bundo. Sakti banget. Sakti lah. Malas saya. Podcast mau minuman? Chat Bundo dulu. Iya. Pokoknya kalau belum ngabarin Bundo, kita tidak melayani. Kita itu
Tapi dia punya bosnya sakti. Begitu langsung telepon sama bunda langsung siap-siap aja udah. Iya. Kayak yang bakal di podcast ini. Itu dia. Kalau nggak ditelepon dulu nggak bakalan mau. Aku tidak akan mau. Jadi semua itu apa sejajar, ada yang ditakutin, ada yang gitu, itu semuanya. Bahkan kalau Pak Anies nelfon aja belum tentu nurut kali dia. Belum. Kecuali bundo. Pokoknya mah harus bundo udah nggak ada yang lain, udah harus bundo. Paling terakhir nih Bundo tidak. Tidak, kalau kata bundo tidak, pokoknya sampai manapun tidak akan saya bikin. Pokoknya Gaji Bundo. ya. Amin. 2025 harus. Kayaknya habis ini kita makan ini ya. Masuk. Bos Ani masih di depan. Lanjut ke panggilan ini, selain dipanggil Bundo, dipanggil siapa? Makhluk siapa? Ada nggak? Emang bundo makhluk, Bu. Selain Bundo, kayak udah sebelahan aja kurang ya. Ayo, Tapi kadang-kadang suka bosen juga sih di sini ketemunya Bang Mul lagi. emang Tiap pagi. ekspektasinya siapa ketemunya? Kali yang mana kek gitu. Siapa? Aku tadi sebut siapa tahu ada bisa ngegolek ketemu siapa? Kita single. Tapi masih mending ketemu bunda sih Daripada? ketimbang ketemu istri. Sudah itu mah. Unexpected. Emang kenapa Bang? Ya kalau sosok wanita ya emang ditakutin loh di rumah atau di mana gitu. Pokoknya kita sendiri takut gitu. Jadi mendingan ketemu Bundo. Masih mending ketemu bunda dikit daripada ketemu istri. Istri kalau udah nyerah itu, aduh ampun jadi curhat itu. Aduh. Ya begitu lah. Bininya kali ya. Kita tag bininya Pamul. Ngasih duit soalnya. Ya kayaknya itu dia. Biasa, anak minta jajan nggak punya duit, akhirnya ngomel sama suaminya. Ngeri itu mah ngeri. Udah pokoknya itu kalau mah udah ngeri. urusan sama bini mah nggak bisa diomongin udah. Kan, jadi teman saya kepancing tuh ada yang curhat. Gak ikutan. Ntar gua pulang takutnya ditidur di luar. Nggak mau ngomong. Belum tayang, aman lah. Seenggaknya seminggu ke depan aman. Kalau udah tayang, Aman. kita juga lepas tangan. Besok Ya, tahu ya. saya unjukin ke bini ya. Jangan loh. Kasih aja potongannya pas dia takut bini ya. Apalagi kalau di sini ketemuin cewek-cewek cakep. Malah yang layanin teh tadi begitu lagi. Bisa tidur udah ntar malam. Udah terbayang-bayang gitu udah. Ini tehnya kudu ditaruh nih simpen taruh kulkas. Buat besok lagi. Tutupin ya. Mau habis isi lagi air. Gelasnya kagak dicuci ini udah bekas Ini tangan. udah. Kapan lagi? Kawanan nggak apa-apa bekas pokosin ini. Kita tidak tua nggak apa-apa ya. Ini kan yang muda-muda nggak apa-apa. Yang lain Makanya yang tadi aku yang cewek-cewek. ini ngasih yang tua biar ini. Ntar ini tiga-tiganya diambil dia semua kalau udah di pantry mah. Iya. Hilang semua teman-teman. Ada momen apa lagi nih bapak-bapak yang bisa diceritakan, dibagikan? Mungkin orang-orang nggak pernah tahu, misalkan di sini kenapa, ada kejadian apa, ada momen-momen seru apa yang bisa biar teman-teman semua tahu, anak abah tahu. Emang Mas Misan anak abah? Iyalah. Baru dukung ya? Baru Pilpres milih gak? pilih dong. Harus. Aman lah gaji lah. Aman. Alhamdulillah. Walaupun gimmick ya. Nggak apa-apa. Nah, kita mau nanya nih sekarang. Anak-anak abah kan sering kesini nih sekarang. Kalau misalkan mau meeting, mau ketemu orang segala macam kan di sini. Gimana nih kesan pesannya anak-anak abah? Misalkan kayak ada yang ngeselin nggak? Atau misalkan baik-baik? Atau seru? Atau gimana? Oh kalau mau begini mah orang tua. Monggo. Nah, iya benar nih. Bagian Kalau anak-anak abah ya dicampur sih, maksudnya ada yang ngeselin. Gimana tuh? Iya ngeselinnya ya ya biasa, maksudnya ramai berisik kayak gitu. Ya itu udah wajar maksudnya. Iya. Ya kalau
ngotorin gelas atau apa ya itu udah biasa tugas kita. Kalau apa nggak ada gelas kotor kita nggak ada kerjaan gitu. Iya betul. Nggak berguna juga di sini. Berarti senangnya ada karena kerjaan ya? Itu senang. Cuman emang kesel juga kalau kebanyakan mah. Masalahnya gini, anak abah itu saking kompak itu ramai banget, ada. Jadi tuh piring keluar semua, pusing saya di dapur bengong dulu, ya kan? Kerjain dari mana ya? Makanya. Udah begitu piring keluar semua, gelas keluar semua, udah tinggal pusingnya doang udah di dapur. Gorengin banyak. Duh, Jadi- kalau sekali gorengin donat itu. Gimana? Di Sekali. sini makanannya makanan tradisional di sini ya, jadinya donatnya. Goreng sendiri biar Ciri aman. khas itu. Sendiri. Tapi kalau Bang mau ngegoreng pasti gosong. Kenapa? Nggak tahu. Emang apa sebenarnya saya cocoknya jadi bos di tukang gorengan nggak bisa. Gitu. Amin. Jadi gini apa namanya? Kalau mau goreng donat itu enggak. Jadi kalau mau goreng donat tuh saya itu apa namanya kalau suruh mau bundar jadi mikir mulu. Donat apa namanya ada lubangnya mulu ini. Siapa yang lobangin? Saya lagi mikirin. Apa waran ya? Itu kalau bukan donat. Jadinya nggak ada gosong lubangnya. mulu. Kelemahan saya kalau di apa namanya? Gak goreng-gorengan? Iya, kalau anak abah datang suruh goreng-gorengan itu seringan gosong. Jadi Pak Misan ahlinya. Iya, kan bisa. Kalau saya bikin teh lah jago lah. Tinggal seduh doang. Tinggal seduh doang itu. Bosnya bos apa dulu emang pengen jadi bos Iya. apa? Pengen jadi bos apa? Bos apa ya? Bos Yang cocok bos apa? Bos gorengan mah cocok. Apa gue yang gorengin ntar? Lu jadi bosnya aja udah. Kerja satu ya? Iya, nah gue yang gorengin, gue mau udah tahu. Tapi nggak bakal bisa. kosong. Orang kayak kita nggak bisa. Gak bisa kenapa? Kalau apa jadi bos bisa sih. Ya apa jadi bos paling bos OB. Jadi nggak jauh dari OB-nya itu loh. Walaupun jadi bosnya bos OB. Aduh, udah itu lah. Emang OB jadinya ceritanya. Orang balik lagi ke OB dan Makanya. OB lagi. Obi dai. Walaupun jadi bosnya bos OB. Ya, makanya bikin pos persatuan OB sedunia. Iya benar. Ada HMI Himpunan Mahasiswa Islam. Terus belum ada Persatuan OB se-Indonesia. Boleh juga. Bikin bangun. Bikin anggotanya banyak banget bisa di. Pengen jadi bos kan? Iya. Jadi bos OB kan? Ya udah bikin. Udah bikin. Kita pasarin deh. Iya. Iya. Nanti strateginya dari Panis. Iya. Iya, apa lucu juga. Testimoni. Dari OB terus jadi bos. Belakangnya jelek banget, bos OB. Ya. Kayaknya kayak jauh amat tuh nama. Bos OB. Itu tuh lagi ya. Dari OB jadi bos. Bosop. Bosnya bos OB Bos juga. OB juga tetap ada OB-nya juga, Bang. Bosop. Iya. Gak bakalan jauh dah dari situ pokoknya. OB lagi. Yang ada BO. B. Halo. BO malah. Senyum deh Pak Mul. Salting. Kayaknya ini nih yang sebelah beong. Udah orang tua lagi yang kena, ya Allah. Pokoknya lebaran bukannya ke rumah orang tua ini. Ke rumah mbah dulu nih. Maaf, banyak nih. Warlan. Udah sepuh dia jadi sepuh. Udah. Dia punya nama spesialis. Apa? Warlan Van Basten. Wah, siapa yang ngasih? Bundo. Udah lagi yang ngomongin. Kalau lagi manggil bagaimana? Bunda. Apa ya tadi, Bun? Basten, dia Basten. Warlan Van Basten. Bisa aja juga. Kasih namanya ya kan. Ada sejarah nggak itu kenapa dipanggil kayak gitu? Ya sih pertamanya ya lagi di kebon lagi di kebon. Ya Bunda manggil-manggil yang kedengeran, mungkin kesel kali Warlan Van Basten. Ada nama panjangnya. Akhirnya jadi kebiasaan manggilnya kayak gitu. Warlan Van Basten jadinya sekarang. Makanya jadi ganteng terus sekarang ini. Anjay. Nama naik nih udah bubur merah bubur putih belum dia? Belum dong. Jangan ganti nama doang. Hah? Udah bikin belum? Ya belum ganti Bu. Ya berarti ntar abis ini nasi kuning lah. Iya. Makannya dari Bang Marlan. Yo tahun baru. Kalau tim-timnya di sini nih ada yang ngeselin nggak kan? Kalau tadi relawan kan. Kalau tim tuh ada yang ngeselin nggak? Padahal mereka cuma satu sama lain, berarti keselinnya
yang timnya ini. Bapak. Iya. Kagak ada sih, emang ngeselin semua. Kagak, semuanya baik, semuanya baik. Oh gitu Pak. Oh gitu Pak. Kayaknya dalam banget itu dari hati cuy. Ini dalam banget sih dari hati. Sampai banget di hati. Jadinya lucu-lucu, seru-seru, jadi ya mirip-mirip ke ngeselin juga gitu. Sebenarnya lucu seru gitu. Kalau diajak podcast ngeselin nggak? Ya begini sih, kena perintah Bundo sih intinya. Kalau tidak ada perintah dari Bundo kita tidak akan di sini. Tidak nih. Iya, kan di Ya sini. bakalan ada. Tidak. Mendingan nungguin piring kotor begitu pada bubar baru bersih. Agak nyuci piring. Kena Bundo ini. Seharusnya sama satu lagi nih Diko nggak kebawa nih Diko. Iya, kenapa Diko nggak bawa? Ada lagi guys. Tadi sih katanya pengen sendiri dia. Oh pengen sendiri. Pengen sendiri. Tadi Iya. sih bilangnya pengen Iya, sendiri iya, nggak mau. iya. Tadi kita nggak sama mau Diko ya rame. guys ya. Iya, Iya, iya. sendiri dia ya. Dia pengen sendiri katanya. Pengen sendiri Tadi karena dia ngomong. berkarisma itu kan. Bukan, main. Oh, bukan main. Nanti kita insert. Orang ganteng di depan. Asli. Siapa Asli. lagi? Tasya pernah mesen Gojek terus yang sama yang jaga yang ngambilnya. Setelah datang dia bilang jangan jaga ganteng ya Mbak. Iya. Penjaga ganteng kantor Anies Baswedan. Bukan main. Bukan Pokoknya main. nanti kalau hasilnya bumreng. Ya. Yang kita ini ya. Diko disukai semua gender ya. Iya. Dia tidak wanita aja, pria pun dia disukai. Pakai diperjelas. Jangan dong. Pokoknya Diko itu emang orang terganteng di depan deh pokoknya. Oh, bukan sedunia ya? Iya, Sedepan. terdepan. Sedepan. Dia pas jaganya di depan ya. Iya. Makanya dia kayak enggak lah kalau ramein kurang panggung. Iya, iya. Jadi dia, Dia sendiri ya. dia mau tampil sendiri. sendirian. Tadi tuh pengennya mau fokusin aja ntar berdua gitu. Iya. Kayak hantu-hantu. Iya, itu lah. Tipe cewek. Tipe cewek Anak abah ada yang banget. cantik nggak gitu. Kalau bagi kalian ada nggak yang cakep? Ya Cakep semua. Amat jawabannya. Lah emang bener kan cakep semua. Kalau Iya. ganteng mah cuma Pawara. Iya. Kok itu kan detik udah ganti jawaban katanya tergantung Diko sekarang Pak Iya kan ganteng di sini. Kalau Diko sedepan. Kan dia di depan. Bukan di sini. Dulu dia ganteng. Pas kapan? Sisa keriput. Minta maaf lagi. Nah. Dia mantan ganteng dulu. Mantan muda juga ya. Mantan muda. Mantan muda. Mantan Emang muda. Papa masih ngerasa muda Pak? Enggak sih, maksudnya apa namanya? Udah agak setengah dikit ini. Udah tengah-tengah dikit ya? Iya. Udah perbatasan ya? Tuh. Udah tinggal setengah. Apa ini yang serem? Ya gelap dah. Ini mengantuk ini biasanya dia. Oh, coba sapa-sapa dulu dong di kamera biar nggak ngantuk. Malu. Ini saya dari tadi nunduk baik. Agak mau celentang-celentang ini kali ada duit jatuh Bang Mul. Ada buktinya nih. Pak, ada mau nanya nih, pernah nggak punya cerita unik dari orang-orang sekitar atau di kampung pas tahu Bapak Kerja di pas sini. jadi sama Anies Baswedan? Oh iya. Cerita Iya, kayak cerita-cerita unik, Iya. misalkan kayak orang di rumah tetangga atau orang-orang di kampung gitu kayak tahu kerjanya sekarang sama Pak Anies gitu. Kalau soal Ada nggak? itu mah saya tidak berbicara. Oh, nggak bicara. Nggak Kenapa? bicara ke yang lain lah gitu. Karena kan waktu di Bintaro aja, waktu sempat kerja di Bintaro, jangan ngasih tahu kalau kamu kerja di tim ini. Oh, jadi emang private. Nah, makanya sekarang paling sekarang cuman ya hanya keluarga-keluarga aja yang tahu gitu. Jadi nggak disebar ke yang lain pada tahu kalau saya kerja di sini gitu. sekarang se-Indonesia tahu. Se-Indonesia tahu. Salah dong. Salah saya begitu. Sekarang se-Indonesia misalnya udah tahu. Jangan khawatir. Tidak perlu mengumumkan. Orang udah tahu sekarang. Dunia. Udah tahu. Apalagi di sini jadi daripada tadi. Iya ya. Tolong Pak minum dulu biar nggak tegang. Saya temenin. Bismillah dulu, bismillah dulu. Bismillah. Bismillah dulu kan apa-apa ya. Kita Itu berdebat tadi yuk. pikiran Ayo. ular atau pikiran Vina itu? Belum beres gula itu. Oh, nggak kasih gula aja manis. Dia lah sih ngasih teh. Coba kamu Itu ya. manis nggak? Jangan ngasih bapak-bapak nggak Iya. apa.
Walaupun digulain juga ini mah udah kagak manis deh. Ya, udah kalah manis itu mah udah digulain. Walaupun gulanya 2 bungkus juga nggak bakalan manis. Itu isi hati kita setiap hari sih pasti kasih gula sama kalian. Itu isi hati kita juga. Gak manis-manis ya kita. Oh ternyata yang ngasih Pak Mul. Aduh. Me to you. Kalau Pak Mul gimana Pak? Atau bawa-bawaan? Kalau saya apa namanya ya, alhamdulillah bersyukur banget. Soalnya apa namanya, bapak itu kan sosok yang digemari. Jadi pada saat saya kerja di sini, terus bikin biasalah kalau anak alay kan bikin status gitu kan. Kalau di Pacebok apa tuh bikin rewas apa tuh. Begitu saya foto kan sama teman-teman tuh sama bapak juga, nah di situ. Waktu perpisahan ya? Lu kerja di sini, lu kerja di situ gitu. Aku pengen banget tuh foto sama bapak gini-gini gitu. Perasaan yang di komenannya bukan begitu. Komenannya begini, ayo kita kerja di Pak Anies. Banyak juga yang minta emang, maksudnya apa namanya? Padahal dia udah kerja di Pak Anies. Ada orang malah pada minta, ayo kita minta kerjaan sama Pak Anies. Dikira foto bareng doang ya? Iya. Jadi alhamdulillah dia di situ apa namanya? Sosok bapak itu banyak dikagumi ternyata begitu apa namanya? Saya mau foto itu maksudnya bukan sombong, maksudnya Asik. tinggal ngomong minta foto. Orang-orang di sana pada pengen foto gitu. Cuma pengen foto aja gitu. Tapi Jadi sekarang gitu kita sih. gimana? Dulu pengen mati foto sama bapak. Iya sekarang gimana? Terus sekarang? Bukan nggak pengen sih, ya udah ngeliat tiap hari gitu. Jadi udah ngeliat asli gitu. Cuman kagumnya sama bapak itu ya maksudnya di luar sana banyak yang ngagumin gitu. Jadi suatu kebanggaan sendiri kerja. Bangga banget Bangga gitu. banget. Oh, lu enak bisa foto sama Pak Anies gitu. Kadang-kadang ada digedein dong fotonya, taruh rumah lu gitu kayak gitu. Saking Pak Warlan gimana Pak Warlan? Kita begini Mbak, kita kan ibarat ikut Pak Anies sudah sampai 7 tahun lebih. Iya. Memang tetangga-tetangga rumah saya di kampung itu rata-rata udah pada tahu kita kerja ikut Pak Anies. Gitu loh. Sampai kita ibaratnya udah pensiun aja masih kepake ikut gabung terus sama timnya Pak Anies. Memang bener sih Pak Anies orangnya bener-bener baik lah. biasa diobein begini jadinya. Dipotong tuh apa? Tahu lagi. Udah berapa kali nih tadi? Kopi diobain jadi minum dulu ya tehnya. Makanya. Sedep gak? Sedap banget Tapi ini. enak ya disuguhin. Bukan main, rasanya begini, Bro. Rasanya pada betah gitu. Iya. Oh nyindir ya? Jadi pada kita cepet pulang. Ternyata enak. Cuma kalau udah nggak ada yang bikinin enak tuh ya. Ini mana OB yang datang gitu. Ambil sendiri ya di pantry. Giliran bapak-bapak yang nyuruh aja kamu nggak mau ngelayanin. Apalagi bapak yang tadi tuh. Aduh ya kalau Gak sih, semua kita layanin kalau di sini. Semua kita layanin Biar ada asal ada naik- isi bundo. Nah, itu. Pokoknya ada izin bundo baru kita jalanin. Lanjut aja, Pak. Udah gitu. Bingung dia. Wah, kali panjang kayaknya. Baca panjang-panjang. Kalian nanti sama temennya. Itu udah saya bantu pendek-pendekin dikit. Sengaja dipotong biar putus Saya ya. minum lagi nih. Coba yang sekali lagi dong. Itu kagak bisa habis nih tadi minum itu. Kayaknya nggak manis. Ini nggak pakai gula aja enak. Bukan, Man. Tapi beneran Bang habis. Habis. Haus. Haus apa lapar? Beneran habis dia dilayanin sekarang. Iya, kapan lagi kan begini Bang? Iya. Nggak pernah begini. Pertanyaan terakhir. Mau nanya nih, pertama kali ketemu Anies Baswedan gimana gitu? Maksudnya kan pasti kan banyak orang yang pengen kerja di sini yang tadi kata Pak Mul bilang suatu kebanggaan sendiri gitu kan kerja sama Pak Anies baik gitu kan. Nah ini gimana sih perasaannya gitu pertama kali ketemu Pak Anies dan kayak tahu oh bakal kerja nih bareng sama Pak Anies gitu. Itu gimana nih? Ya kalau di saya mah jujur gugup. Gugup. Gugup banget.
pas pertama datang ke sini langsung layan Pak Anies. Saya belum berani ngasih minum ke Pak Anies. Iya. Saya belum berani. Jadi ya kan karena almarhum Bang Cas dia udah pernah di Dipo. Jadi dia udah sering layan Pak Anies, saya nyerahin ke dia aja. Saya bagian pintu belakang. Saya nggak berani ngasih ke bapak itu masih gugup. Ya berani-berani ya udah lama lah di sini udah sebulan 2 bulan baru berani ngasih ke bapak minum makanan segala macem snack. Kalau untuk kemarin saya nggak dulu dah. Malu, udah gugup megang gelas aja begini. Kebetulan. Coba bayangin. Kalau yang lain, mau yang lain segimana banyak pun saya layanin, tapi kalau bapak saya angkat tangan. Gugupnya parah banget. Groginya saking groginya udah. Kayak ngadepin cewek aja. Kalau cewek mah masih bisa di-handle lah. Kalau cewek mah. Emang kalau Juang cinta. Iya. Cinta. Kalau udah ngasih bapak itu wah udah gagatnya minta ampun dah. Enggak bakal bisa. Makanya saya selalu menyerahkan ke almarhum. Bang, bapak mau minum, tolong anterin ya. Saya di belakang aja. Kenapa sih saya nggak mau? Masih gugup saya nyamperin bapak gitu. Nggak berani saya nyamperin bapak. Oh ya udahlah katanya. Kira saya di belakang lah nggak pernah ngasih. Jadi beraninya pas udah berapa lama tuh? Ya berani ya udah kira 1 bulanan lah. 1 bulanan sering karena sering sini udah sering lihat, udah sering ibaratnya ketemu itu jadi nggak terlalu banget. Gugupnya. Nggak berani diri itu juga. Sebelumnya nggak berani sama. Nggak berani sama sekali. Kalau yang lain begitu banyak pun saya layanin, tapi kalau bapak walaupun sendiri bapak saya nggak berani. Selalu nyerahin ke almarhum. Selalu nyerahin ke almarhum udah. Saya nggak mau. Bang Mul, gimana Bang? Kalau Pak Mul ya baru-baru sama kayak Pak Misan. Apa namanya kalau berhadapan sama bapak langsung itu gugup, benar-benar gugup. Maksudnya di samping gugup ama nggak percaya gitu kok bisa sedekat ini sama Pak Anies gitu ya. Yang kagumi gitu kan. Bapak itu kan di luar saking dikagumin jadinya ya nggak antara sadar nggak sadar maksudnya bisa ngasih langsung gitu. Jadi emang gugup sih iya, ngeri juga gitu kadang-kadang. Bukannya ngeri apa ya sama kayak Pak Misan gugup. Sama juga apa namanya dulu yang yang bisa bikin itu sama Pak Casmadi almarhum gitu, bisa deket bisa itu. Kalau baru-baru sama bapak tuh kayak orang yang di luar sana kan banyak yang ngagumin, diseganin. Jadi begitu ketemu langsung kayaknya gimana gitu dah. Pernah sampai bunyi ketek sampai dipegangin sama sama ajudan diem gitu. Soalnya kan kalau dari berapa bangku itu enggak begitu sampai ke sono kayaknya kayak berat gitu. Sampai dipegangin. Begitu. Dipegangin sama ajudan terus dipegangin juga nampaknya akhirnya Pak ajudan juga yang ngasih. Alhamdulillah jadi tenang di situ tuh dia bantuin. Jadi kayak ngadepin apa gitu. Kayak ada yang mau makan tuh apa padahal enggak. Berarti itu si maknya si Maung. Kalau nyamperin negara tahu gitu. Saking kagumnya atau apa gitu, kagetnya juga bisa deket. Akhirnya ya alhamdulillah kesini ya biasa kayak masih kepawaran aja gitu. Gimana kalau sama Pak Anies kan minum gitu kan. Bukannya kan nih minum gitu ya. Juga. Pak minum. Udah lama pawaran. Kalau saya sih namanya dia kan kayak kita kerjanya di luar ibaratnya kan. Giliran kalau bapak mau lewat apa di depan saya kan kita menyapa dulu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi gitu. Kadang-kadang Pak Anies juga menyapa juga gitu. Nah, jadi iya. tapi awal-awal gugup banget tuh. Enggak sih, biasa aja. Ini mah yang tua itu lebih berpengalaman jadi kayak semacam ini nggak biasa aja. Semacam ini ya kan masih biasa. Kalau saya kan udah angkat tangan dulu. Jadi makin bereksperimen. Iya, itulah. Enggak, kalau ini curang. Bapak ini curang. Curangnya dia lahir duluan. Setelah bapak baru saya baru ini gitu ceritanya. Jadi dia curang. Coba kalau bareng kan belum tentu. Curang jadi pawaran. Curang dia main curang dia. Oke deh guys, itu kayaknya
podcast terfun kita sepanjang episode ketawa mulu. Terima kasih banyak Mas Misan, Pak Mul, Pak Warlan udah mau ditembak dor. Jadi narasumber di podcast Pejuang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.